Kisah seorang ibu yang menghabisi keenam anaknya sendiri. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mary Ann Brock lahir pada tahun 1811. Dia tinggal di Essex, Surrey, Inggris bersama suami dan anak-anaknya. Suaminya bernama Joshua yang bekerja sebagai pelayan kerajaan Pangeran Leopold, yaitu paman Ratu Victoria. Selama pemerintahan Ratu Victoria di Inggris ada sebuah tradisi. Wanita bangsawan akan mempekerjakan pengasuh anak untuk merawat anak-anak mereka termasuk menyusui. Para wanita yang dipilih ini biasanya sudah memiliki bayi sendiri dan mempunyai air ASI yang melimpah. Ratu Victoria yang kabarnya tidak suka menyusui memilih seorang pengasuh yang bernama Mary Ann Brock. Pada tahun 1854, Joshua dipromosikan menjadi penjaga kolam dan taman di Claremont. Berkat koneksi suaminya, Mary Ann Brock mendapat pekerjaan dari Ratu Victoria. Anne menjabat sebagai pengasuh anak sejak kelahiran Pangeran Wales Albert Edward pada tanggal 9 November 1841. Tapi beberapa bulan kemudian, ia kehilangan posisinya. Tidak jelas apa sebenarnya yang menyebabkan pemecatannya. Tapi selama persidangan, Anne dinyatakan di media bahwa dia diberhentikan karena tidak mematuhi perintah dengan membiarkan suaminya mengunjungi saat dia bekerja. Dan kabarnya dia tertangkap minum alkohol saat bekerja. Setelah itu, Anne kemudian hidup bahagia dengan mengasuh anak-anaknya. Dia sangat mencintai anak-anaknya. Dia juga beberapa kali melahirkan saat mereka tinggal di rumah mereka di Essex. Pada bulan September 1852, Anne melahirkan lagi. Setelah mengalami komplikasi 8 hari setelah melahirkan, Anne menderita serangan kelumpuhan. Tetangganya Sarah Weller berkata bahwa Anne kehilangan penggunaan satu sisi tubuhnya dan berbicara tidak jelas dan tidak pernah membaik setelah ini. Sarah berkata, Anne terus-menerus mengeluh kepadanya tentang kepalanya sejak dia sakit. Dia berkata kepada Sarah bahwa dia merasakan kepalanya terasa sakit dan berat. Anne kemudian menemui seorang dokter yang bernama Isud. Ia berkata jika ia merasakan rasa sakit yang hebat di matanya dan sering mimisan berat. Dokter Isud kemudian menasehati Anne untuk menghindari ketegangan atau kegembiraan yang berlebih, karena kondisinya yang mengkhawatirkan dan mempengaruhi kondisi jiwanya. Serumah penuh anak-anak yang berusia 2-11 tahun membuat masalah kesehatan Anne mulai merasakan ketegangan. Seminggu sebelum kejadian, penyakit campak telah melanda rumah tangga Anne dan semua anaknya sakit. Itu semua membuatnya selalu gelisah dan membuatnya kurang tidur karena dia harus merawat mereka. Pernikahan Anne juga mengalami masa sulit karena Joshua mulai mencurigai Anne tidak setia, sehingga Joshua berniat untuk meninggalkannya dan mengambil anak-anaknya. Pada tanggal 9 Juni 1854, Anne tertekan dan gelisah. Dia mengatakan bahwa dia menghabiskan sebagian besar hari di tempat tidur. Dia ingin menemui Dr. Isud untuk mendapatkan obat untuk kegelisahannya, tetapi dia tidak bisa menemuinya. Anne menuju ke kamar anak-anaknya dan melihat anak-anaknya masih tidak sehat, dan itu membuatnya semakin gelisah. Menjelang tengah malam, Anne telah menidurkan anak-anak dan mencoba beristirahat dengan tidur di kursi. Ketika dia mencoba untuk tertidur, dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa beristirahat. Sebaliknya, dia mengambil pisau cukur dari kotak cukur suaminya dan secara refleks, dia bergerak menuju ke kamar anak-anaknya dan memotong tenggorokan masing-masing dari 6 anaknya dan kemudian mengiris tenggorokannya sendiri. Anak-anaknya tersebut bernama Georgina Brock 11 tahun, Cherry Brock 8 tahun, William Brock 7 tahun, anak kembar Harriet Brock dan Henry Brock 4 tahun, dan Josh 2 tahun. Anne mengalami pendarahan hebat dan pingsan, tetapi beberapa saat kemudian dia menyadari apa yang telah dia lakukan. Kemudian ia berjalan keluar rumah untuk meminta bantuan. Dia meletakkan bantal berdarah di luar rumah menghadap jalan yang dilalui orang sehingga orang yang lewat dapat melihatnya dengan baik. Anne ditemukan oleh seorang pria lokal yang bernama Henry Walger pada jam 5.45 pagi. Walger menemukan pria lain yaitu Persley untuk membantu situasi. Keduanya kemudian membunyikan bel pintu rumah. Tanpa tanggapan, mereka memperhatikan bahwa seseorang sedang bergerak dari dalam rumah.
Dia mengambil tangga dan naik melalui jendela. Anne memberi isyarat agar dia memasuki rumah. Dia memeriksa rumah dan melihat parahnya situasi dengan semakin banyak mayat yang ditemukan. Para tetangga berkumpul di keributan dan dokter serta pihak berwenang segera dipanggil. Meskipun tidak bisa berbicara, Anne segera mengakui apa yang telah dia lakukan. Pertama, ia mengaku kepada Henry Walker, kemudian kepada William Bitzer, seorang polisi dari wilayah Essex. Dia tinggal sekitar 200 meter dari rumah Anne. Pada pukul 7 pagi tanggal 10 Juni 1854, Tuan Charles Mood, seorang ahli bedah, tiba di tempat kejadian dan memberikan bantuan medis. Dia mampu menjahit tenggorokan Anne yang terputus dan dia mendapatkan kembali suaranya dengan normal seperti sedia kala, seperti sebelum mengalami cedera. Mood adalah teman Dr. Eastwood. Keduanya mengenal Anne karena dia menjadi pasien dalam praktek mereka dan keduanya bahkan kadang-kadang menghadiri janji temunya bersama. Ketika dia mendapatkan kembali suaranya, dia hanya mengatakan, "Kalau begitu, Anda dapat memberitahu mereka bahwa saya yang melakukannya." Pada saat pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 1854, Anne telah membuat pengakuan yang jelas kepada setidaknya 5 orang yang berbeda ketika dalam tahanan polisi. Polisi yang bernama Peter Thomas Cloud mengambil pernyataan lain dari Anne dan dalam setiap pertanyaan yang dikumpulkan rinciannya tetap sama. Terlepas dari keterkejutan di masyarakat setempat atas kematian 6 anak kecil di tangan ibu mereka, teman-teman dan tetangga Anne berbicara secara mengejutkan tentang ia yang menggambarkannya sebagai ibu yang baik. Walger, pria yang menemukan Anne di tempat kejadian, berkata kepada hakim, "Saya sering melihat tahanan bersama anak-anaknya dan dia selalu terlihat sangat baik dan baik kepada mereka." Sarah Huller bersaksi bahwa Anne sangat baik kepada anak-anaknya, hampir terlalu baik. Dia adalah ibu yang paling memanjakan anak-anaknya. Polisi Pitzer juga mengambil sikap yang sama di persidangannya dan bersaksi, "Saya telah mengenal tahanan itu selama beberapa tahun dan tinggal 200 meter darinya, dan saya menganggapnya sebagai ibu yang baik seperti yang pernah saya lihat. Dia menjaga anak-anaknya berpakaian rapi dan bersih dan bertingkah laku seperti seorang ibu yang baik." Seorang psikiater dan ahli kejiwaan Inggris Victorian Inggris yang bernama Dr. Forbes Begin S. Winslow memeriksa semua bukti dari kasus Anne dan mewawancarainya panjang lebar menjelang persidangan. Anne menjelaskan kesulitan yang dialaminya saat hamil dan melahirkan. Anne juga menjelaskan kondisinya sebelum terjadinya pembunuhan, di mana ia mengalami pendarahan hidung atau mimisan. Selain itu, dia juga mengalami serangan sakit di otaknya. Dr. Winslow juga menyebutkan bahwa wanita lebih rentan mengalami kondisi seperti ini, di mana kondisi ini ia sebut dengan konsep gangguan kejiwaan sementara. Dr. Winslow juga memuji pendekatan Dr. Eastwood terhadap Anne yang menggambarkannya sebagai dokter yang waspada terhadap keadaan Anne, dan sarannya untuk menghindari kegembiraan adalah yang paling tepat untuk Anne. Dr. Winslow berargumen, mengingat riwayat stroke setelah melahirkan, pendarahan hidung dan sakit kepala yang berkelanjutan, bahwa Anne untuk sementara gila pada saat pembunuhan, menggambarkan kondisi mentalnya yang sudah lemah di bawah tekanan. Dari beberapa insiden dalam minggu-minggu menjelang pembunuhan, seperti yang telah disebutkan tetangganya dalam kesaksiannya, bahwa dia telah menghabiskan malam tanpa tidur selama berminggu-minggu untuk merawat anak-anaknya yang sakit. Masalah perkawinan Anne juga menjadi pusat perhatian selama persidangan dengan mengungkapkan bahwa pada tanggal 5 Juni 1854, 3 hari sebelum pembunuhan, Anne telah naik kereta api ke London, tetapi tanpa sepengetahuannya, Joshbro telah menyewa seorang detektif swasta untuk mengikutinya karena mencurigai istrinya telah berselingkuh. Phil bersaksi bahwa dia telah menyaksikan Anne bertemu dengan seorang pria. Phil bersaksi di pengadilan bahwa dia hanya menyaksikan Anne bertemu dengan seorang pria. Dengan informasi ini, Joshbro mengasumsikan yang terburuk, dan pada tanggal 7 Juni 1854 dia berpisah dari Anne. Joshbro berkata kepada Anne bahwa dia bermaksud untuk mendapatkan hak asuh anak-anak dan pindah hari itu ke penginapan terdekat yang masih buka. Pengadilan juga mendengar pengakuan Anne dalam argumen terakhir tentang kondisi mentalnya pada saat pembunuhan. Pengadilan mendengar dia menggambarkan kegelisahan dan kelelahannya karena dia tidak bisa tidur. Bagaimana dia mengeluh sakit kepala parah sepanjang hari dan telah mencoba mendatangi Dr. Eastwood untuk mendapatkan obat. Mereka mendengar bagaimana dia mulai berpikiran untuk bunuh diri saat dia mondar-mandir, sampai dia mengambil pisau cukur dan mengarahkannya kepada anak-anaknya lalu dirinya sendiri. Untuk menutup, 2 ahli lagi dalam masalah gangguan kejiwaan, Dr. Daniel dan Dr. Iglid,
setuju dengan penilaian Dr. Winslow. Dalam sidang pengadilan, baik Dr. Isud dan Dr. Mood yang berada di tempat kejadian dan akrab dengan masalah medis, Anne juga setuju dengan ini. Dengan kesaksian 5 ahli medis yang berbeda, pihak berwenang setuju bahwa Mary Ann Brock menderita gangguan mental sementara ketika dia melakukan pembunuhan. Dengan rekomendasi para ahli kesaksian dari kerabat, tetangga, dan teman-teman serta polisi di tempat kejadian, hakim terombang-ambing untuk mengambil keputusan dan akhirnya diputuskan bahwa Anne dibebaskan dari pembunuhan dan dijatuhi hukuman rumah sakit jiwa. Anne tetap di rumah sakit jiwa itu sampai kematiannya 7 tahun kemudian pada bulan Maret 1861. Kasus Anne bukan hanya menjadi tragedi yang mengejutkan, tetapi juga skandal bagi Ratu Victoria dan istana kerajaan pada saat itu. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.